Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini 30 Oktober 2025 masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ketetapan Allah. Hari ini masih bisa belanja walaupun sedikit, tetap pakai duit. Ini beli kerupuk Rp3.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak tahu berapa isinya ya, satu kresek. Kemudian beli apa ini, jelly Nutrijel, bubuk jelly 2.200. Ini jeruk nipis segini 2.000 dapat 3. Ini beli sendok untuk apa ini? Spatula untuk ngambil bumbu atau adonan. Ini segini Rp2.000 dari plastik. Dan tepung tapioka 200 gram Rp3.000. 3.000. Masih ada display coklat eceran. Ini seperempat Rp7.000. Selai coklat. Alhamdulillah masih ada yang jualan. Masih aman, damai, tenang di sini. Udaranya juga kelihatan cerah. Nggak tahu nanti sore apa yang akan terjadi, kita tidak tahu karena belum kejadian. Kita akan tahu kalau sudah terjadi peristiwanya, baru bisa kita membacanya, menganalisanya. Oh, tadi ada kejadian ini, baru kita bisa tahu bahwa peristiwa ini terjadi hari ini. Seperti ini peristiwa saya belanja hari ini, sekian rupiah. Saya beli kerupuk dan yang lain-lain. Belanja saya hari ini semua atas kehendak Allah, dan kehendaknya itu terjadi. Sebelum berangkat saya berniat, yuk sambil jalan keluar beli sesuatu, beli kebutuhan sehari-hari, dan terjadi. Dan itu adalah atas kehendak Allah, bahwa pada hari ini, jam ini, sebelum saya ngomong ini, bahwa saya akan belanja, membeli ini, dan membeli ini. Dan itulah ketetapan Allah untuk saya. Bisa saya baca. Kenapa? Karena sudah terjadi. Saya kasih tahu, saya beli kerupuk Rp3.000, beli ini 7.000, selai coklat, beli jeruk nipis, dan beli ini. Saya tahu harganya, saya tahu belinya di mana. Kenapa? Karena sudah terjadi. Dan kejadian ini, apapun yang saya lakukan, itu saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Ini pasti dimakan, ini nanti bisa dijadikan campuran adonan, atau apapun. Setiap aktivitas kita sudah ada sejak kita dalam kandungan. Aktivitas apapun, ucapan apapun, kegiatan apapun, amal ibadah, perbuatan kita sehari-hari sudah ada
sejak kita dalam kandungan. Begitu lahir, tinggal kita melaksanakannya sesuai umurnya pada masa itu. Begitu lahir, kejadian pertama adalah menangis. Yang tahu tentu orang di sekeliling bayi. Bayi lahir pada hari, tanggal, bulan, jam, tahun. Disambut oleh bidan, dokter, atau siapapun petugasnya pada saat itu. Biasanya ada ditulis untuk nanti kita membuatkan akte kelahiran untuk bayi. Tapi proses pertama, kejadian pertama untuk bayi adalah keluar dari dirinya adalah menangis. Kalau tidak menangis, maka dokter atau pihak yang berwenang untuk bayi ini berusaha membuat bagaimana bayi itu menangis, mengeluarkan suara, sehingga akhirnya organ-organnya, jantung, paru-paru, dan yang lain itu bisa berfungsi untuk fungsi di kehidupan di bumi, bukan di dalam kandungannya. Sehingga apapun yang diusahakan oleh dokter ini untuk membuat si bayi menangis, mengeluarkan suara. Sampai akhirnya bersuara, nah itulah ketetapan pertama, takdir pertama ketika bayi dilahirkan. Dan itu akan terus berjalan per detik. Setelah menangis, mungkin apalagi yang tahu adalah orang tuanya yang ada di sekelilingnya. Sampai suatu saat dia bisa tahu, dia bisa mengingat, mungkin umur 5 tahun, 7 tahun, bisa mengingat apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dia lakukan. Dulu waktu TKA 5 tahun, saya jatuh dari ayunan di sekolah. Mungkin dia bisa ingat, oh itulah takdirnya si anak. Umur 5 tahun dia bisa mengingat, dia bisa tahu peristiwa. Aku dulu jatuh di TK dari ayunan. Atau peristiwa apapun, mungkin dia punya teman-teman di TK. Lebih panjang, lebih jauh lagi usianya semakin bertambah. Tentu daya ingatnya semakin kuat. Dan itulah kejadian untuk dirinya. Per detik, yang baik yang dia ingat maupun yang tidak dia ingat. Apalagi zaman sekarang, sebelum bayi lahir pun masih dalam kandungan, itu sudah ada, bisa dia lihat sekian tahun ke depan. Ini loh dulu kamu di USG dalam kandungan. Menurut dokter itu kamu anak laki-laki, ternyata mama lahirnya laki-laki. Ini loh dulu kamu baru lahir, digendong, dibedong sama bidannya, sama dokternya. Ini setelah kamu 1 tahun, ini rekamannya setelah 2 tahun, ini 3 tahun, ini waktu TK. Zaman sekarang kan perkembangan teknologi itu per hari itu bisa direkam, diabadikan, didokumentasikan oleh orang tuanya. Walaupun pada saat itu anak tentu tidak ingat. Secara normal, secara umum, belum tentu anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu bisa mengingat semua peristiwa yang dijalaninya. Tapi rekaman video itu nanti bisa, oh ini aku 3 tahun, kok aku nggak tahu ya. Aku nggak ingat, cuma ada videonya. Berarti ini baju siapa yang aku pakai? Ini bajunya warnanya beli di apa? Warnanya ini namanya warnanya merah. Belinya di mana dulu atau dapat hadiah atau apa dari waktu itu misalnya. Jadi ketetapan Allah, nasib yang diberikan Allah, garis takdir, garis kehidupan untuk setiap manusia itu diberikan Allah, itu dijalani itu per detik. Hanya secara garis besarnya kita melihat, oh iya ya itu lahir normal. Oh sekarang sudah 5 tahun, sudah TK. Oh
sudah SMA dulu, lihatnya ibu itu waktu kamu masih sama-sama TK dengan anaknya ibu yang sekian, nomor sekian. TK-nya sama, sekarang tinggi, besar, atau kok nggak begitu tinggi, sama tinggi dengan orang tuanya, atau apapun. Tapi kan perkembangan anak kan bukan hanya SD, TK, per detik, per hari, setiap kejadian. Itulah takdir untuk si anak atau takdir untuk setiap manusia dilaksanakan. Nah, untuk anak, kita sebagai orang tua kita ajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran yang bisa diterima oleh setiap orang dimanapun berada dan kapanpun waktunya, itu bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Misalnya kejujuran, kemanapun kita bawa, kemanapun kita berada, kapanpun dengan siapapun. Semua orang pasti meyakini dan pasti bisa menerima yang namanya kejujuran. Berkata jujur, berbuat jujur. Bekerja keras, mungkin yang sudah bekerja bisa dilihat dari jadwal kerja, berangkat kerja, dilaksanakan prosesnya, jam istirahat dilaksanakan, lanjut lagi sampai sore, kemudian pulang, sampai ke rumah istirahat, bertemu keluarga atau bertemu saudara-saudara, mungkin belum menikah, bertemu orang tua, atau sudah menikah, bertemu dengan keluarga, dengan istri, melihat anak bermain, senang, bekerja tepat waktu, pulang sesuai aturan yang ditetapkan di tempat kerja. Atau kita bekerja sendiri, wira swasta, wira usaha, di jadwal kerjanya. Ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk istirahat, tidak diforsir. Kalau diforsir, fisik kita mungkin bisa kita kuatkan mental kita, etos kerja. Oh, bisa nih ditingkatkan lagi, tidak apa-apa, tapi lupa istirahat. Ujung-ujungnya memang dapat uang banyak, tapi sakit, perlu perawatan, selama perawatan perlu istirahat sekian hari. Memang uang mungkin banyak didapatkan dengan etos kerja yang tinggi, jam istirahat hanya sebentar, hasilnya banyak, tetapi fisik kita punya kekurangan, punya kelemahan, dan butuh waktu untuk istirahat, untuk memunculkan kembali tenaga baru, makan, minum, mengisi tenaga, isi semangat baru, sel-sel yang tadinya lemah menjadi kuat karena setelah istirahat, atau sel-sel yang sudah mati muncul yang baru melalui makanan dan istirahat, makanan sehat. Sel yang mati dibuang, sel baru masuk, muncul, membentuk tenaga baru, sehingga kita fresh, besok kerja fresh, tidak terbebani oleh pekerjaan atau untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, tapi melupakan kondisi fisik yang perlu istirahat. Kita seimbangkan. Mungkin ada yang kerjanya malam, siangnya dia istirahat. Shift, mungkin dokter, pekerja pabrik mesin yang membutuhkan putaran mesin 24 jam, puskesmas, rumah sakit, transportasi. Kita pikirkan juga istirahat, bahwa tubuh kita perlu istirahat. Walaupun kita punya kecerdasan dan kita merasa kuat untuk melaksanakannya,
tak apa saya laksanakan. Bisa. Sebaiknya introspeksi diri. Disyukuri apa yang sudah didapat, merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Sehingga hidup itu ringan, gak ada tuntutan. Gak ada tuntutan penghasilan harus begini, harus tercapai untuk 1 tahun 1 miliar. Dapat 1 miliar tapi jatuh sakit. Uangnya untuk beli obat-obatan, perawatan. Lebih baik dapat 1 miliar tapi tidak jatuh sakit dengan cara-cara yang tetap memperhatikan kondisi fisik. Ataupun kurang dari target yang kita. Berarti itulah garis nasib, takdir ekonomi yang diberikan Allah untuk saya. Hanya sekian ratus juta. Hanya 1 juta 1 bulan. Hanya 2 juta, 5 juta. Dapat berapapun, itulah yang disyukuri. Jadi ada kata puas, kata menerima. Ya Allah, walaupun hanya 5 juta, tapi masih bisa saya bayar SPP anak. Masih bisa beli beras. Cuma untuk ganti baju baru rasanya kok belum. Baju mungkin bisa sekali setahun. Ataupun masih cukup, masih bisa dipakai. Jadi ada jadwal waktu kerja, kita disiplinkan di situ, kita jujur dari jam pagi berangkat sampai pulangnya, dari awal kerja sampai akhir kerja, kita laksanakan secara maksimal dengan tetap memperhatikan kondisi, kemampuan diri untuk kesehatan. Kemudian kerja keras, 1 kejujuran, 2 kerja keras, dimaksimalkan waktunya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, dan disiplin waktu. Waktu yang sudah disediakan itu kita isi, kita optimalkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan pada saat itu. Dan yang paling penting dan berikutnya adalah yang keempat, kesetiaan. Kita setia, terutama kesetiaan kepada keluarga. Setia pada pekerjaan, dilaksanakan. Disesuaikan, diikuti aturan-aturannya. Apapun misalnya yang terjadi dengan pekerjaan kita, tempat kita bekerja, selama itu masih bisa memberikan ekonomi buat kita masih nyaman di sana, tidak ada tekanan, tetap bekerja, setia melaksanakan tugas-tugas di tempat pekerjaan. Jadi kejujuran itu nomor 1, kejujuran, yang lainnya bisa ngikut. Jujur dari jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 5. Dilaksanakan secara optimal, kerja keras, disiplin, dan setia dengan pekerjaannya, dilaksanakan sepenuh hati, fokus. Dalam 1 hari pekerjaan, dilaksanakan terus setiap hari. Itulah rutinitas kehidupan pekerjaannya dilaksanakan. Setia kepada keluarga, setia kepada pasangan. Begitu janji pernikahan, bla 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 bla, kesetiaan ini segala macam. Selesai akad nikah, itu dijaga dengan kasih sayang. Kasih sayang antara suami istri. Alhamdulillah kalau punya anak dikasih sayangi, diberi perhatian sesuai pada usianya pada masa itu, diasuh, dirawat. Kalau suatu saat penghasilan menurun,
Suami istri tetap akur, tetap damai, tetap kasih sayang yang dimunculkan, tidak cekcok, masih tetap bersyukur, ya alhamdulillah ya Allah. Walaupun kemarin dari gaji total hari ini dikurangi menjadi 80%, tapi alhamdulillah masih ada. Suami istri sabar ya hari ini, tapi masih ada. Kamu atur bagaimana caranya. Mungkin ada yang perlu dikurangi, ada yang tidak bisa dikurangi sama sekali. Itu didahulukan, diprioritaskan kebutuhan pendidikan anak. Berbagai macam cara bisa dimunculkan. Tetapi walaupun ekonomi menurun, hubungan suami istri dalam keluarga tetap terjaga. Yang sering kita dengar karena ekonomi terjadi cekcok suami istri, rumah tangga menjadi tidak stabil, bahkan mungkin berujung pada perceraian. Hal itu bisa saja terjadi. Tetapi bagaimana kedua pasang suami istri ini menghadapi kondisi hidup, ekonomi, atau mungkin istrinya atau pasangannya ini, suami istri, ada yang sakit butuh biaya banyak, atau mungkin sakit tidak bisa bekerja lagi, lalu perubahan perilaku terjadi, istri tidak betah di rumah atau suami tidak betah di rumah, atau hal lain-lain, atau malah membuat mereka semakin kompak, semakin solid, tetap mawaddah, sakinah, mawaddah, warohmah. Ya Allah, berarti ketetapanmu untuk kami hari ini, nasib garis tangan untuk kami hari ini adalah suamiku atau pasanganku, istriku, keluar dari pekerjaannya karena sakit atau karena yang lain. Tapi alhamdulillah ya Allah masih hidup. Mari kita berusaha lagi. Mungkin punya ide kreatif apa, bisa saja. Apapun bisa terjadi karena kita masih hidup. Dan Allah membuatkan kausalitasnya, penyebabnya. Untuk bisa jujur, untuk bisa bekerja keras, untuk bisa disiplin, untuk bisa kesetiaan atau setia. Semua ada kausalitasnya, ada penyebab-penyebabnya sehingga berakibat seperti ini. Berakibat baik atau berakibat tidak baik. Dan Allah pun sudah menjanjikan kepada kita, sejak kita dalam kandungan, sudah diberikan ketetapan, garis nasib. Kita ini di ujung nanti, di kehidupan kedua, masuk surga atau masuk neraka. Dimulai dari kehidupan di bumi. Kausalitas masuk surga ada, kausalitas masuk neraka ada. Ada sebabnya dia masuk surga, ada sebabnya dia masuk neraka. Amal ibadahnya sehari-hari, perbuatannya sehari-hari, itulah yang menentukannya. Tetapi walaupun di depan dia diberi ketetapan yang baik-baik, yang bagus-bagus sebagai calon penghuni surga, kalau Allah menetapkan yang lain di ujung kehidupan akhirnya, menjelang kematiannya, dia dibuatkan penyebab-penyebab yang berujung pada akhirnya di kehidupan kedua nanti dia masuk neraka. Ataupun sebaliknya, di awal dia diberikan takdir, garis nasib, kehendak Allah, yang tidak baik, yang tidak bagus, yang tidak benar. Tetapi di berikutnya perjalanan kehidupannya, karena dia masih hidup, karena masih hidup, ternyata Allah memberikan takdir yang lain, yang orang menamakannya hidayah, bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya, memohon ampun kepada Allah. Dari perilakunya, kausalitasnya, yang akan membawanya kepada
jalan kebenaran dan mendapatkan surga. Jadi bisa di depannya itu baik, di akhirnya tidak baik. Bisa di depannya tidak baik, di akhirnya baik. Ada yang namanya hidayah. Kenapa? Karena masih hidup kita tidak bisa menghukum, memvonis, menjudge seseorang itu, wah ini alamat neraka ini. Gak bisa, karena dia masih hidup. Siapa tahu Allah memberinya hidayah. Karena ini tanda-tanda orang masuk surga. Belum tahu kita, karena dia masih hidup. Kita nggak tahu, Allah berkehendak lain. Diberi kausalitas. Diberi uang yang banyak. Diberi rezeki yang lancar. Akhirnya tidak terkendali. Bisa saja beli barang-barang yang tidak dibutuhkan, mungkin ingin mencoba sesuatu yang lain yang tidak sesuai aturan agama, minuman keras, ingin tahu, akhirnya terbiasa karena uang banyak. Atau mungkin yang lebih jauh, berzina, punya selingkuhan, dan segala macam. Itu bisa saja terjadi atas kehendak Allah. Ada juga yang baik dari awal sampai baik sampai akhir, sampai meninggal. Tapi kita kan tidak tahu dia itu masuk surga atau masuk neraka. Akan tahu nanti kan di kehidupan yang kedua. Tahunya kita nanti di akhir kehidupannya adalah kematian. Jadi kita tidak tahu orang ini masuk surga atau masuk neraka. Tidak tahu sama sekali, tetapi ketetapannya sudah ada dan kausalitasnya dibuatkan. Sebab-sebab dia untuk masuk surga dan sebab-sebab dia untuk masuk neraka sudah dibuatkan oleh Allah jalan-jalannya. Arah-arah amal ibadahnya dibuatkan oleh Allah. Jadi kita sebagai manusia hanya tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Sekecil apapun perbuatan kita, itu berasal dari Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dan kita pertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan, maka kita harus berhati-hati menjalankan kausalitas yang sudah dibuatkan oleh Allah. Kausalitas ke surga atau kausalitas ke neraka. Begitu terasa tidak benar, kita tahu tidak benar. Ya Allah, ampuni hamba. Maafkan hamba ya Allah. Sudah melangkah ke jalan yang tidak benar. Dan jauhkanlah hamba dari jalan-jalan yang tidak benar. Dan semoga besok hamba tinggalkan selama-lamanya. Kausalitas yang diberikan untuk berbuat kebenaran. Alhamdulillah ya Allah, semoga ini engkau anggap sebagai satu perbuatan kebaikan, berjalan pada kebenaranmu, pada takdirmu. Engkau anggap sebagai satu amal ibadah, perbuatan kebaikan buat saya. Dan semoga engkau memasukkan saya ke dalam penduduk surga. Dan besok engkau beri aku kekuatan untuk melaksanakan kehidupan berikutnya, menjalankan takdir berikutnya, garis nasib berikutnya, untuk tetap berjalan pada aturan hidupmu, pada kebenaran-kebenaran yang engkau berikan kepadaku. Jadi introspeksi diri, segera, secepatnya. Itulah yang namanya menyadari. Menyadari bahwa kita manusia tidak punya kuasa apapun terhadap diri kita. Tidak punya kekuatan apapun. Kecuali dari Allah. Kecuali atas kehendak Allah. Nah, jadi kita dalam keluarga, untuk berbuat dan berkata jujur, kita mulai dari diri kita sendiri, kita kembangkan
tanamkan ke dalam keluarga kepada anak-anak kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia. Kejujuran, kerja keras, disiplin, dan kesetiaan. Dengan melaksanakan 4 hal nilai-nilai umum ini untuk mencapai kehidupan makmur mulia baik di dunia maupun di akhirat. Sulit, ngomong gampang, sulit iya, tapi ingat, di balik kesulitan ada kemudahan. Selalu diulangi lagi, diterapkan lagi, diajarkan lagi, diawasi lagi, dievaluasi, dicari solusi terbaik. Di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan lupa untuk tetap berbuat dan berkata jujur, disiplin, kerja keras, dan setia kepada keluarga. Kesetiaan agar tercapai kehidupan makmur mulia baik di dunia maupun di akhirat. Salam kejujuran.